كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin, baik IPS maupun IPA yang saya cintai. Marilah pembelajaran kita kali ini dengan materi ke-NO1. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pembelajaran ke-NO1 kali ini kita akan membahas tentang pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang banyak bertebaran di negara kita, merupakan hasanah keilmuan pembelajaran yang sangat bersejarah, di mana rata-rata mereka dikembangkan oleh jamiah kita Nahdlatul Ulama. Masih banyak pesantren-pesantren di pelosok-pelosok desa dengan model pembelajaran yang sangat sederhana, tetapi dapat eksis berjalan bertahan hingga sekarang. Pondok pesantren pada awalnya merupakan model pembelajaran yang sangat sederhana. Pada zaman Wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim, salah satu Wali Songo yang dikenal dengan Sunan Gresik, Jawa Timur, mendirikan sebuah tempat belajar yang kecil di depan rumahnya, sangat kecil, dengan atap yang sangat pendek, sangat sederhana. Di situ beliau mengajarkan kitab-kitab kuning, pelajaran-pelajaran agama, pembelajaran-pelajaran Al-Quran, Al-Hadis, dan ilmu-ilmu fikih dan lain-lainnya dengan cara yang sangat sederhana. Inilah merupakan cikal bakal dari pondok pesantren yang berjalan hingga saat ini. Pondok pesantren sendiri, kata-kata pondok itu diambil dari bahasa Arab, yaitu funduk, yang berarti kamar atau sering kita katakan godaan, kamar tempat tidur. Kemudian pesantren dari kata sastri, Sanskerta, yang berarti adalah orang yang belajar atau para siswa. Maka pondok pesantren adalah tempat tidur atau mes bagi orang-orang yang sedang belajar. Pondok pesantren berkembang dan diminati atau digemari oleh orang-orang Indonesia karena memang pondok pesantren sangat-sangat sederhana. Yang terpenting di sana adalah bagaimana proses pembelajarannya itu berjalan dengan hasil yang maksimal. Biayanya sangat murah sekali. Sebuah pendidikan yang diselenggarakan dengan biaya yang sangat minim sekali. Banyak santri-santri itu dengan uang yang pas-pasan tetapi ingin belajar agama yang sungguh-sungguh, mereka bisa ke pondok pesantren. Bahkan di pondok pesantren kadang-kadang
dia bisa sambil kerja, kadang-kadang juga dengan biaya yang sangat sedikit juga cukup misalnya. Karena memang pondok pesantren didirikan betul-betul untuk menolong orang-orang yang ingin belajar ilmu, bukan bisnis oriented. Tidak ada namanya uang gedung yang mahal, uang yang pungutan yang sangat besar, itu jarang dijumpai di pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren sendiri biasa dikenal dengan al-ma'had. Mereka ada yang salaf artinya yang klasik, yang salaf. Berbeda dengan salafi. Kalau salafi itu cenderung diambil oleh orang-orang untuk membuat sebuah organisasi yang mereka menganut puritan atau memurnikan ajaran Islam. Itu bukan NU. Tapi kalau NU itu pondok Al-Ma'had As-Salafi, Al-Islami. Pondok-pondok klasik tersebut sampai sekarang ada yang masih tetap menggunakan metode-metode lama dengan pembelajaran yang sangat sederhana, yaitu baca kitab secara bersama-sama, atau yang dikenal dengan sistem bandongan, pondok-pondok yang ada di kampung-kampung. Kemudian ada mereka yang sudah berubah menjadi sistem klasikal. Di kelas-kelas ada kelas-kelasnya. Kemudian ada yang modern, yang berubah menjadi sangat modern. Mereka ada lembaga-lembaga pendidikan umumnya, ada perguruan tingginya, dengan ditopang bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas yang baik, yang modern, tertata dengan baik dan bersih, terkesan sangat tertata. Ada yang masih menggunakan kedua-duanya. Kalau yang klasik namanya salaf, kemudian yang modern namanya khalaf. Ada yang perpaduan antara kedua-duanya. Mereka masih menggunakan cara bandongan, tetapi juga menggunakan klasikal. Mereka menggunakan fasilitas-fasilitas yang modern, tapi juga masih ada di antara mereka yang boleh menggunakan teknik-teknik yang lama. Mereka masih bisa dalam menutupi kehidupan sehari-hari, mereka masih bisa masak, tapi juga bisa secara borongan atau kos. Ada juga yang langsung bisa jajan di warung-warung di pondok pesantren. Nah, semuanya itu sebenarnya difungsikan atau direncanakan untuk bagaimana syariat Islam ini, warisan-warisan yang diwariskan oleh para ulama ini, para wali songo ini, dapat berkembang dan diterima oleh masyarakat. Kita tahu bahwa mengajarkan ilmu agama, apalagi hasanah keilmuan-keilmuan dengan model kitab kuning, sangatlah sulit untuk diterima oleh orang-orang di era modern seperti ini. Mereka cenderung praktis, mereka cenderung tidak mau susah payah mempelajari bahasa Arab, maunya mempelajari agama secara instan dengan cara membuka situs-situs yang sudah ada bertebaran. Akan tetapi sistem pondok pesantren sampai saat ini masih dipertahankan, karena sistem pondok pesantren terbukti sangat kuat dan sangat berhasil dalam mencetak generasi Islam yang mempunyai karakter yang baik, jauh dari terpaan godaan-godaan modernitas, dan mampu bermanfaat di tengah-tengah masyarakat.
Di pondok pesantren diberikan pembelajaran yang kesederhanaan. Semuanya serba sederhana. Tidak ada yang bisnis oriented, tidak. Semua kitab-kitabnya juga murah. Kitab kuning itu harganya juga sangat murah. Uang iuran bulanannya juga murah. Biaya hidup juga sangat murah. Mereka boleh mengatasi kehidupannya tersebut dengan cara mandiri maupun dengan cara berkelompok atau dengan cara ditenderkan kepada penyelenggara yang bertanggung jawab terhadap kehidupan santri atau dikelola oleh pondok pesantren. Ada yang seperti itu. Mereka mempunyai etos kerja yang baik, solidaritas pertemanan yang sangat kuat, rasa takdim kepada guru yang sangat baik, hampir-hampir tidak bisa dicari generasi atau lembaga pendidikan yang mampu mencetak seorang anak didik yang tawadhu atau yang hormat kepada guru yang bisa melebihi pesantren. Belum ada. Mereka juga sangat fleksibel dalam menghadapi kehidupan. Mereka bisa berada di mana-mana setelah dari pesantren, bisa bekerja apapun. Tidak pernah terdengar seorang santri nganggur. Tidak ada yang menjadi beban masyarakat. Mereka rata-rata kerja apapun, tapi yang penting halal. Mereka tidak menjadi beban masyarakat. Mereka lebih tanggung jawab, bahkan kebanyakan juga jadi guru-guru, jadi ustadz-ustadz di kampung-kampung mereka. Inilah keberkahan-keberkahan yang memang ditanamkan di dalam pondok pesantren dari awal seorang santri masuk ke pesantren. Lingkungan yang sudah terbentuk dengan kuat, pembelajaran yang sudah dicanangkan dengan kuat, tradisi yang dibangun dengan kuat, akhirnya juga akan menelurkan atau menghasilkan para siswa dan murid-murid santri-santri yang sangat kuat. Mudah-mudahan pesantren selalu jaya. Pesantren sebagai basis organisasi NU dapat perhatian dari pemerintah juga untuk bisa berkembang dan menjadi role model pembelajaran di Indonesia yang diakui, yang semakin dihormati dan semakin dicintai, dan memang layak untuk kita pertahankan sebagai model pendidikan yang sangat cocok bagi Indonesia yang berkarakter kepada agama, bukan sekuler. Inilah secara singkat pengetahuan kita atau paparan hari ini tentang pondok pesantren. Selanjutnya kalian bisa mencari pondok-pondok pesantren yang ada seperti pondok pesantren Lirboyo, pondok pesantren Sarang, pondok pesantren Gontor, pondok pesantren Langitan, pondok pesantren Kendal, Kaliwungu, banyak di Cirebon dengan karakter-karakter khususiyah pelajaran mereka. Ada yang ahli nahwu soroh, ada yang ahli fikih dan basil masail, ada yang ahli ilmu tabib, ada yang ahli ruhaniyah, ada yang ahli ilmu tasawuf. Mereka semuanya punya karakteristik. Dan silahkan kalian harus merasakan pondok pesantren ini, walaupun bisa merasakan sekejap atau bahkan bisa lebih lama di sana. Silahkan bisa kalian mampir-mampir atau jalan-jalan ke pondok pesantren dan rasakan kehidupan yang ada di sana, roh-roh yang menjadi penyemangat mereka, yang menjadi dasar dalam karakter mereka. Itulah yang bisa saya paparkan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيب القلب